selanjutnya. Ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela. Tadi Pak Syamsul Bahri itu keren banget, beliau udah tahu namanya tax ratio kita itu paling rendah di Asia Tenggara, teman-teman. Tax ratio itu bicara produk domestik bruto, teman-teman manajemen sama akuntansi tahu dong pastinya ya. Produk domestik bruto, ya jadi produk-produk dan jasa-jasa yang dihasilkan di satu negara dalam 1 tahun, itu lebih tinggi jauh gitu kalau dibandingkan dengan penerimaan pajaknya. Padahal kan kalau produk sama jasanya banyak ya mestinya pajaknya juga naik dong gitu ya. Tapi ternyata tidak, teman-teman. Nah ini dia, jadi ini untuk meningkatkan kepatuhan sukarelanya. Supaya taxpayer kita, wajib pajak kita itu semakin bagus gitu. Baik itu secara pelaporannya dan pembayarannya. Oke? Ya lanjut. Nah ini kita masuk ke kebijakan 1. Udah kita masuk ke tata caranya. Kebijakan 1 itu teman-teman terkait sama tax amnesty. Karena kita mau kasih kesempatan kepada para peserta tax amnesty yang udah ikut tax amnesty tapi belum sepenuhnya lapor hartanya. Saya punya 5 harta Bu, yang saya ikutin 4 aja kemarin. Yang satunya lupa atau ya lupa mungkin ya gitu ya. Kan nggak boleh suzon kan. Oke, tapi saya lupa. Jadi saya mau mau ikut yang kebijakan 1 ya Bu ya, boleh gitu. Untuk terhindar dari sanksi yang 300% itu. Oke, lanjut. Nah ini dia, jadi pesertanya adalah peserta tax amnesty, boleh badan, boleh OP yang ikut tax amnesty. Bu, saya nggak ikut tax amnesty, tapi saya punya harta yang belum saya laporkan. Gimana? Nah, karena begitu banyak minat terhadap PPS ini, akhirnya dibuka keran itu. Jadi yang bukan peserta tax amnesty itu boleh ikut. Oke. Jadi yang jadi batasan akhirnya bukan peserta lagi teman-teman, tapi hartanya. Hartanya itu adalah harta yang diperoleh di bawah tahun 2015. Jadi dari tahun 1985 sampai tahun 2015. Itu kebijakan 1. Oke. Lanjut. Nah, syaratnya ber-NPWP dan membayar PPh final. Jadi kalau mau ikut gitu ya supaya dapat pengampunan tadi, supaya nggak diperiksa dan sebagainya, bayar PPh final. Jadi program pengungkapan sukarela ini ada PPh finalnya. Lanjut. Oke, kan untuk ikut harus ada pengisian formulir gitu ya. Kita sebutnya SPPH. Oke. Nah, syaratnya untuk itu selain ngisi formulir SPPH ini ada nomor tanda penerimaan negara. Jadi artinya buktinya sudah bayar. Jadi untuk teman-teman, kalau yang UMKM udah paham ya, tapi kalau untuk teman-teman yang akuntansi sama yang manajemen dari Kosgoro, ini kalau kita setor pajak ke bank atau ke kantor pos, itu nanti terima selembar niat tanda terima begitu ya, NTP. Nah itu ada nomornya gitu, itu nomornya unik, jadi setiap pembayaran itu pasti ada nomor yang khusus begitu. Jadi itu yang dibawa, lalu tentunya daftar rincian harta yang akan diikutkan PPS. Lalu daftar utangnya, kok daftar utang segala ikutan sih gitu ya, nanti kita cerita tentang itu. Dan pernyataan repatriasi dan atau investasi. Oh, kok ribet ya, kenapa harus ada pernyataan repatriasi itu apa, investasi itu apa, kita bahas nanti. Lanjut. Oke, nah jadi kan yang dilaporkan kan hartanya, ya kan untuk ikut PPS ini. Tapi karena hartanya sudah di tahun 2015 dan mungkin sudah nggak punya lagi, mungkin hartanya kayak tanah udah dijual gitu ya. Saya lupa Bu harganya. Atau motornya, dulu pernah punya Bu tapi udah lupa, udah saya kasih ke saudara saya gitu. Oke, jadi kalau itu bentuknya uang, Gua biji bajang 100 kali masuk 100 kali perlu melampirkan damu bapak atau 100 kali menunjukkan bulan atau
sesuai nilainya dengan keadaan di tahun 2015. Biasanya kalau uang kan ada di bank ya biasanya. Nah tabungan per 2015 itu di print. Jumlah per 31 Desember 2015 lah itu yang akan diikutkan PPS kebijakan 1. Oke. Lalu untuk NJOP. Nah ini NJOP untuk tanah dan bangunan. Nilainya di situ per 2015. Jadi kalau masih ada bukti PBB-nya, nah itu yang dipakai per 2015 ya. Lalu NJKB untuk kendaraan bermotor, ya, untuk pembayaran pajak bermotornya. Lalu publikasi dari PT Antam untuk emas. Jadi teman-teman yang muda-muda ini biasanya kan juga sudah, kalian udah investasi apa aja sih? Adik manis ini ada investasi enggak? Belum ya. Siapa yang udah berinvestasi? Saya baru mau mulai sih, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Malah barangkali saya bisa belajar dari teman-teman yang manajemen ini deh. Oke. Nah jadi kan PT Antam itu pasti tiap bulan atau tiap secara berkala pasti akan memberikan laporannya ya. Bahkan setiap hari kan ya Bu ya kalau PT Antam itu ya. Jadi per 31 Desember 2015 itu emasnya berapa harganya atau ya nilainya. Lalu publikasi PT Bursa Efek Indonesia untuk saham. Lalu publikasi PT Penilai Harga Efek Indonesia untuk yang waran, sukuk dan sebagainya. Dan kalau itu semuanya tidak ada bagaimana Bu? Silakan pakai jasa penilai publik. Jadi hire jasa penilai publik untuk menilai gitu ya. Ada teman-teman pernah dengar kan ya jasa aktuaris ya untuk menilai harta gitu ya, aset. Ya manajemen pasti juga tahu. Pernah dengar kan ya? Untuk menilai aset. Nah ini pakai ini. Oke, itu untuk kebijakan 1. Jadi tolong diingat, untuk kebijakan 1 pedoman penilaian hartanya pakai ini. Karena untuk kebijakan kedua berbeda lagi. Lanjut. Nah, cara penghitungan PPh finalnya seperti ini. Tarif kali nilai harta bersih. Ya. Jadi kalau tadi rumahnya katakanlah 1M dikalikan tarif. Nah, karena kebijakan 1 ini masih terkait sama tax amnesty, kita tunduk juga pada Undang-Undang TA. Harta bersih itu berarti apa teman-teman? Harta kurang utang. Ibu pinter banget Aduh, saya jadi gatal Mbak Julis, boleh ya? Nanti deh, oh enggak, nanti dicatat ya, peserta teraktif nanti dapat deh Bu. Oke, jadi harta dikurang utang. Utang yang boleh dikurangkan itu hanya 50% untuk orang pribadi. Jadi kalau Ibu misalnya ini harta pribadi saya, hanya 50% saja yang bisa dikurangkan. Itu nilainya per 2015. Oke. Lalu untuk badan itu 75%. Nilai utang per 31 Desember 2015 itu boleh dikurangkan. Jadi kalau misalnya punya harta 1 miliar gitu ya, tapi untuk mendapatkan rumah 1 miliar itu ada utangnya dan per 31 Desember 15 itu utangnya katakan 800 juta. Hanya 0,5% yang boleh diakuin. Seperti itu penghitungannya. Ya, terus tarif. Nah ini teman-teman tarifnya kita lihat ya. Tapi sampai belakang kelihatan ya teman-teman ya. Mata saya malah yang ini. Maklum mata tua ya teman-teman. Oke. Nah untuk harta yang dideklarasikan dari luar negeri. Deklarasi itu maksudnya gini. Saya punya rumah di luar negeri. Saya punya rumah di Los Angeles. Di LA, bukan Lenteng Agung ya. Nah, saya cuma mau nyatakan saja. Saya punya. Itu tarifnya 11%. Oke. Tapi kalau saya mau jual rumah itu, lalu saya bawa uangnya masuk ke dalam negeri, saya bawa uangnya masuk ke dalam negeri, itu saya bisa dapat tarif 8%. Oke. Tapi kalau uang yang sudah saya bawa masuk ini terus saya investasikan ke 3 sektor, hanya ke 3 sektor. 1 sektor hilirisasi, 2 sektor
apa itu namanya, renewable energy dan surat berharga negara, ketiga surat berharga negara ya, renewable energy, hilirisasi dan surat berharga negara, saya dapat tarif yang paling rendah. Oke, jadi yang paling tinggi kalau saya hanya menyatakan dan paling rendah kalau saya mau invest ke tiga hal ini. Teman-teman di Undang-Undang HPP itu juga mengatur tentang carbon tax. Nah, ini semua negara harus meratifikasi sebetulnya carbon tax. Indonesia juga. Ini menunjukkan komitmen kita terhadap lingkungan hidup. Oke. Nah, oleh karenanya renewable energy itu pasti terkait sama itu. Hal-hal yang pokoknya yang energi terbarukan, misalnya listrik dari angin gitu ya. Jadi bangun PLT angin gitu ya. Atau PLT dari sampahnya pabrik sawit. Itu ada. Tuh. Kalau invest di situ dapat tarif yang ini. Kalau hilirisasi maksudnya seperti ini teman-teman. Jadi saya punya pabrik sawit. Pabrik sawit ngambil minyaknya doang. Itu bukan hilirisasi. Hilirisasi yang dimaksud adalah semua sawit itu bahkan sampah-sampahnya itu bisa jadi bisnis. Itu dia. Oke? Ya, lanjut. Nah, manfaatnya seperti yang saya bilang tadi ya, tentunya terhindar dari sanksi yang besar gitu ya. Dan konsekuensinya pasti kebalikannya. Manfaatnya lagi ya pastinya teman-teman puas dong ya. Kenapa? Karena sudah berpartisipasi terhadap penerimaan Indonesia. Oke, selanjutnya ke kebijakan ada contoh ya. Lanjut. Ya, ini kecil. Ya teman-teman, jadi contoh kasusnya seperti ini. Ada Bapak Raka ikut program tax amnesty di Maret 2017. Dalam surat pernyataan ada aset yang lupa untuk dilaporkan dan tidak diikutkan dalam pas final. Asetnya itu ada rumah. Rumahnya ini hasil dari warisan tahun 2014 dengan nilai NJOP-nya per 2015 5 miliar. Rumahnya 5 miliar. Lalu mobil, mobilnya ini dibeli secara kredit tahun 2015 juga, NJKB-nya 500 juta. Oke, NJKB-nya itu 500 juta dengan pokok utang per 31 Desember 2015-nya 400 juta. Oke, tabungannya ada 250 juta dan di tahun 2022 sisa 70 juta. Ini soal jebakan teman-teman. Oke, nah kalau mau ikut PPS, Tuan Raka untuk menghindari sanksi ya sesuai dengan Undang-Undang TA, maka akan memasukkan rumah senilai 5 miliar. Walaupun nanti teman-teman bilang itu dari warisan, itu dari hibah, kita tidak lihat seperti itu teman-teman. Karena ini program khusus, tarifnya khusus, kecil, jadi kita nggak lihat hasilnya, sumbernya dari mana ya. Kalau itu belum masuk ke SPT tahunan, maka itu yang akan masuk ke formulir PPS. Lalu mobil senilai 250 juta, kan tadi mobilnya nilainya kan 500 juta ya, oke. Tapi karena ada utang dan utangnya ini bisa diakui 50%, 50% kali 400 juta jadi 50% kali 500 juta. Jadi itu yang diakuin yang akan masuk PPS adalah 250 jutanya. Dan tabungan kita lihatnya yang per 2015 saja. Jadi ini soal jebakan. Yang 2015-nya itu kan ada di 250 juta. Nah itu semua yang ikut dan itu akan dikalikan tarif. Tergantung tadi Tuan Raka mau tarifnya yang tarif yang apa. Kalau dalam negeri boleh ikut yang 8% atau kalau mau diinvestasikan ikut yang 6%. Terima kasih Mbak. Lanjut. Nah kita masuk ke kebijakan kedua. Berbeda teman-teman. Oke, lanjut. Kriterianya untuk peserta hanya wajib pajak orang pribadi. Kalau tadi yang kebijakan satu siapa? Mas, pintar. Oke, lalu harta yang diungkapkan
itu adalah harta setelah tahun 2015 sampai tahun 2020 yang masih dipunyai di 2020. Masih dipunyai ya tahun 2020-nya. Kalau tahun 2021 udah dijual ya nggak apa-apa. Oke. Lalu belum dilaporkan tentunya dalam SPT tahunan. Misalnya saya belinya tahun 2016, di tahun 2016-nya sampai seterusnya itu belum dilaporkan. Jadi itu yang jadi objeknya. Lanjut. Nah ini teman-teman, syaratnya lebih banyak daripada kebijakan satu. Di sini syaratnya dia juga harus mengungkapkan bahwa dia tidak akan mengajukan permohonan lebih bayar, restitusi dan seterusnya teman-teman. Dan dia juga tidak akan ikut atau tidak akan melakukan permohonan terkait dengan pengurangan sanksi, penghapusan sanksi, keberatan dan seterusnya. Nggak boleh. Kalaupun sudah, cabut. Tidak sedang dipidana, tidak sedang dalam proses peradilan. Jadi harus selesai dulu proses peradilannya baru boleh ikut. Oke. Apalagi nih? Iya, tidak sedang dalam proses peradilan, tidak sedang dibukper, dan tidak sedang diperiksa, diaudit oleh kantor pajak. Tidak sedang itu. Jadi kalau mau ikut gimana? Kalau saya lagi diaudit, tunggu kelar dulu. Tapi waktunya kan cuma sampai Juni gitu ya, jadi memang harus kelar dulu ya. Oke, lanjut. Ini kelengkapannya, jadi ada tambahan juga pastinya. Tambahannya apa? Itu ada pernyataan untuk mencabut permohonan restitusi dan upaya hukum, serta pernyataan serta permohonan pencabutan banding gugatan dan keberatan dan seterusnya. Oke, itu tambahan dari yang kebijakan ke-1. Lanjut. Nah, beda kan? Beda kan? Ada yang bisa bilang nggak bedanya apa? Untuk pedoman nilai hartanya. Tadi tuh kalau yang TA, yang terkait. Karena terkait TA yang kebijakan 1, itu pokoknya jelas semuanya harus ada buktinya, harus ada penilaian per 31 Desember 2015 dari PT BEI atau dari PT BEJ, dari PT Antam, terus dari NJOP, NJKB dan seterusnya. Kalau yang ini hanya yang nominalnya saja. Misalnya yang belum dilaporkan itu adalah tabungan saya di tahun 2016. Maka silakan print buku tabungannya 31 Desember 2016. Nominal itu adalah as is, ya. Tapi kalau selain nominal atau selain kas ya. Misalnya rumah, tanah, mobil dan seterusnya, itu adalah nilai wajar. Nilai wajar, katakanlah ibu punya tanah di Depok. Nah, yang tetangga-tetangganya tuh biasanya kalau jual tanah berapa gitu. Boleh tanya ke misalnya Pak RT-nya atau Pak RW-nya atau misalnya kelurahannya dan sebagainya gitu ya. Tanya aja sekitar situ berapa. Pokoknya penilaian ibu, tapi pasti yang wajar. Catatannya cuma itu. Ya, jadi yang wajar. Oke. Selanjutnya. Sama teman-teman, ini tarif kali nilai harta bersih. Perbedaannya hanya di hutang. Hutangnya boleh diikut sertakan semuanya. Di sisa ya, sisa yang tahun 2020 aja, jangannya semuanya. Maksudnya sisa yang tahun 2020 per 31 Desember 2015 itu boleh diikutin semua. Jadi nggak ada persen-persen berapa gitu. Ikutin aja semuanya, oke? Lalu tarifnya, nah ini tarifnya tapi lebih besar dari yang kebijakan ke-1. Mengapa demikian? Karena harapannya sebetulnya setelah ada tax amnesty teman-teman, semua wajib pajak itu udah patuh. Kok ternyata masih ada yang enggak ya gitu. Oke, jadi tarifnya lebih besar. Sama ya tadi kalau ada orang dari luar negeri yang ingin menyatakan saja saya punya harta di luar negeri, itu tarifnya 18%.
Oke, tapi kalau dia bilang saya mau jual harta saya masukin ke Indonesia, itu tarifnya 14%. Dan kalau dia mau sudah bawa masuk lalu diinvestasikan di Indonesia ke 3 sektor tadi, itu 12%. Oke, itu tarifnya. Lanjut. Nah, manfaatnya karena ini memang masih tahun berjalan ya. Yang pertama, tidak akan diaudit. Teman-teman, untuk informasi ya, audit pajak itu 5 tahun ke belakang bisa. Gitu ya. Untuk pemeriksaan pajak 5 tahun ke belakang. Jadi mereka tidak akan diaudit kalau udah pegang ini. Oke. Ini bagus banget kalau teman-teman nanti sampaikan ke misalnya ada yang sudah magang di perusahaan mana gitu, dikasih tahu aja, Bapak nggak ikut PPS ya, ini lagi ada keuntungan loh, ngomong sama direkturnya seperti itu ya, jadi Bapak nggak bakalan diaudit deh gitu, ikut aja PPS ya. Oke, konsekuensinya kalau nanti ternyata ada harta, lagi-lagi kan kalau ikut PPS itu semua hartanya yang belum dilaporkan di SPT itu harus masuk ke PPS semua. Jadi nggak bisa cincin saya ditinggal deh, ini kan nggak penting banget gitu. Oh kalau ketahuan cincinnya katakanlah beratnya tuh 500 gram, jadi sampai kalau jalan begini gitu. Itu nanti bakal ketahuan, wah kena sanksi yang ini. Sanksinya PPh final 30%. Ya, plus sanksi, jadi disuruh bayar dulu PPh 30% plus sanksi. Jadi ada sanksinya, ya. Nah, manfaat lain baik kebijakan 1 maupun kebijakan kedua, jangan khawatir dikasih tahu ke wajib pajaknya bahwa data-data harta mereka itu tidak akan disampaikan ke, walaupun tadi saya bilang ya sekarang pemerintahan bersinergi, tapi untuk data wajib pajak itu tidak pernah kami sampaikan keluar kecuali atas restu dari Kemenq. Dan dalam hal ini, kalau yang ini sama sekali nggak bisa dipakai. Baik buat untuk pengadilan pun nggak bisa. Bayangin, kuat banget ini data wajib pajak. Ya, lanjut. Ini contoh kasusnya, maaf ya saya ke depan lagi nih karena kecil. Iya. Bapak Raka punya rumah hasil dari warisan tahun 2014 senilai 5M yang tadi ya. Tapi dijual di tahun 2020 dan dibelikan rumah baru senilai 6 miliar, Jadi yang 5M tadi. Jadi dibelikan rumah baru 6 miliar di tahun 2020. Lalu ada mobil yang dibeli secara kredit tahun 2019, nilai NJKB-nya 800 juta, dengan pokok utang per 31 Desember itu 500 juta. Lalu ada deposito per 31 Desember 2015 sebesar 2 miliar, jadi udah dipunyain di tahun 2015, 2M. Tapi itu sudah diungkapkan di TA yang 2015-nya ya 2M. Dan di tahun 2020 itu jadi 3M. Oke. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman, kalau untuk yang kebijakan kedua, karena masih dalam 5 tahun, wajib pajak itu sebetulnya punya 2 way out ya, punya 2 2 pilihan. Yang pertama boleh ikut PPS, yang kedua boleh ikut pembetulan SPT tahunan. Kalau misalnya mau ikut PPS, maka tadi ya dengan data yang tadi, tahun 2020 beli rumah baru 6M. Itu masuk PPS semuanya. Kenapa? Karena tidak pernah dilaporkan di SPT tahunan. Pedih ya, pedih. Makanya harus wajib, makanya kewajibannya harus benar. Oke? Mobil senilai 300 juta. Kenapa? Karena hutangnya bisa diakui semuanya. Ingat tadi ya, beda sama yang kebijakan 1. Lalu depositonya gimana? Kan yang 2 juta sudah ikut TA. Ya kan? Terus yang 1
ada peningkatan jadi 3M. Nah, 1M-nya saja yang kita masukkan ke PPS. Itu kalau ikut PPS. Saya nggak mau ikut PPS, kata wajib pajak ya. Silakan pembetulan. Nah, ini belajar pajak dikit kalau terkait sama pembetulan teman-teman. Terima kasih. Kalau ikut pembetulan artinya semua SPT tahunan katakanlah hartanya 2016 dan itu belum dilaporkan sepanjang 2016, dibetulkan SPT tahunannya 2016, 2017, 18, 19, 20. Dan kalau ada penghasilan, kita bicara yang rutin ya sekarang ini bukan bicara PPS. Jadi ini PPS, ini rutin. Kalau kita bicara yang rutin, mereka yang menyembunyikan pajak penghasilannya sehingga bisa menghasilkan harta-harta ini, ya dilaporkan yang benar dan dibayar pajaknya yang belum dilaporkan tadi. Sesuai sama, ya kalau pajak penghasilan kan berarti dari pajak penghasilannya. Misalnya tadi Mbak Feby itu penghasilannya 1 tahun 2M, amin ya. 2M. Nah, tapi nggak pernah dilaporin sebanyak itu, yang dilaporin itu cuma 100 juta. Nah itu yang harus dibenarkan. Jadi penghasilannya dibenarkan juga di SPT tahunan, hartanya juga demikian, dan dibayar sisanya yang belum dibayar pajaknya. Oke? Dan untuk yang ikut pembetulan, tidak akan bisa menikmati manfaat dari program pengungkapan sukarela ini teman-teman. Yaitu apa tadi? Manfaatnya? Tidak diauditkan. Nah, mereka bisa diaudit. Saya bilang bisa ya, karena walaupun petugas pajak itu ada 40 ribuan, tetap aja kan wajib pajaknya yang diawasi itu ada jutaan. Jadi pasti kami pilih yang berprioritas, ada prioritasnya. Oke? Ya, lanjut ke Mbak Julis ya. Iya, silakan Mbak Julis. Kita akan melanjutkan untuk tentang tata caranya. Kita punya yang namanya website djponline.pajak.go.id. Itu adalah one stop application untuk wajib pajak dari lapor, mengecek NPWP-nya aktif atau tidak, melihat siapa nama akun representatifnya, termasuk sampai dengan mengisi SPPH, mengikuti program pengungkapan sukarela pun melalui website djponline.pajak.go.id. Nah ini adalah konsekuensi dari pembetulan SPPH. Kalau tadi harta saya ada 10 miliar, saya baru masukin 8 miliar. Kemudian saya nambah nih 2 miliar lagi. Kira-kira itu jadinya kurang bayar atau lebih bayar? Kurang ya tentunya ya, karena yang saya punya 10, saya baru laporkan 8, kemudian saya betulkan jadi 10, jadi kan ada selisih 2 miliar yang harus pajak finalnya saya setorkan lagi, jadi kurang bayar.